Shalom Aleichem, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kita boleh kembali lagi bersama-sama untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kita bersyukur sepanjang minggu, satu minggu telah kita lewati. Setiap hal yang boleh kita lewati, boleh kita rasakan, kita bersyukur karena penyertaan Tuhan itu tidak pernah lepas daripada kita. Ya, kita akan memulai ibadah kita pada minggu pagi hari ini. Mari jemaat sekalian, kita siapkan hati kita. Kita menaikkan ucapan syukur kita. Kita mau bersyukur pada Tuhan untuk kasih setia Tuhan. Mari kita menaikkan pujian yang mengatakan, ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk kasih setia-Mu, untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin.
Jemaat sekalian, kita akan mentabiskan ibadah kita pada pagi hari ini. Saya persilakan semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan pujian Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat. Kuasa rohnya bagai hujan yang lebat, dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Sungguh hadir di jemaatnya yang kudus, oleh kasih kurnia-Nya biar kita ditebus, dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, sekalian, mari kita mulai ibadah kita. Ibadah pada pagi hari ini dari awal sampai berakhirnya didasarkan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai jemaat sekalian. Nas pembimbing saya bacakan dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 16. Firman Tuhan katakan demikian. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, bersama dengan semua orang percaya yang beribadah di hadapan Tuhan dari segala abad dan tempat, mari bersama-sama kita mengaku iman percaya kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan masuk dalam doa syafaat pada saat ini. Sebelumnya diberitahukan kepada seluruh jemaat bahwa warta jemaat sudah disampaikan kepada masing-masing jemaat melalui WA. Kiranya jemaat dapat memperhatikan semua informasi yang dituliskan dalam warta jemaat. Mari bersama-sama kita masuk dalam doa syafaat kita. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepadamu
kami menaikkan syukur kepadamu untuk pimpinan, pertolongan, serta berkat-Mu yang berlimpah, yang dinyatakan kepada seluruh jemaat, baik kepada anak-anak kecil kami, para remaja, pemuda, orang-orang dewasa, para lansia, setiap pribadi, dan juga setiap keluarga di dalam jemaat. Terima kasih Engkau ajaib dalam seluruh kehidupan jemaat-Mu sampai pada saat ini. Kami berdoa pada saat ini Bapa, menyerahkan hamba-Mu, Bapak Pendeta Silvanus Tuhumena, yang akan menyampaikan kebenaran firman pada hari ini. Kiranya Tuhan saja yang memberkati hamba-Mu, memberikan hikmat, sehingga firman yang disampaikan yang berasal dari-Mu sungguh akan menjadi berkat bagi sekalian jemaat. Kami berdoa menyerahkan hamba-Mu bersama dengan keluarga, Tuhan memberkati dalam seluruh pelayanan yang Tuhan percayakan, sehingga hamba-Mu semakin menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Kesehatan, kekuatan, terus Tuhan berikan kepada hamba-Mu. Kami berdoa menyerahkan ibu-ibu dalam jemaat yang sedang hamil, Tuhan memberkati Ibu Metas Tumorang, Tuhan memberkati Ibu Yohanes Yanipar, Tuhan menolong mereka, memberikan kesehatan, kekuatan, demikian juga janin dalam kandungan, Tuhan berkati supaya bayi ini bertumbuh dengan sehat sampai waktu untuk dilahirkan. Kami berdoa menyerahkan setiap anak-anak dalam jemaat yang sedang melaksanakan sekolah dari rumah, belajar dari rumah, kiranya Tuhan Yesus menolong sehingga Roh Kudus akan memampukan mereka, sehingga walaupun mereka belajar dari rumah, sekolah dari rumah, tetapi mereka juga mendapatkan ilmu yang banyak untuk masa depan mereka. Berikanlah juga kesehatan kepada anak-anak kami. Kami berdoa Tuhan menyerahkan jemaat yang dalam pemulihan fisik. Kami berdoa menyerahkan Pak Riki Simangunsong, Pak Onsen Simangunsong, Bapak Lutfi Aliambar, Ibu Suntaria Hutapea, Ibu MS Yahaan, Ibu Sri Pramardati, Bapak Sakius Hutapea, Ibu Els Pramardadi. Tuhan menjamah, Tuhan memberkati, kiranya pemulihan yang dari Tuhan sungguh-sungguh menjadi bagian bagi semua anak-anak-Mu. Kami berdoa menyerahkan sidang sinode yang akan diadakan di Pontianak pada bulan Maret tahun 2021, kebutuhan dana kami serahkan ke dalam tangan-Mu, semua acara dan pembicara Tuhan memberkati, juga para peserta yang akan datang dari seluruh Indonesia. Kami sungguh menyerahkan sidang sinode ini supaya dapat berjalan dengan baik dan nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Kami berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami, Tuhan memberkati presiden dan wakil presiden, juga semua menteri, semua gubernur yang ada di 34 provinsi, para bupati, para wali kota, dan semua perangkat-perangkat pemerintahan yang ada. Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan dalam menjalankan roda pemerintahan. Kami berdoa menyerahkan pihak keamanan juga, Tuhan memberkati. Khususnya di tengah-tengah situasi Indonesia, di tengah wabah virus corona ini, kiranya Tuhan saja yang menolong, sehingga kondisi perekonomian dapat terus berjalan dengan baik walaupun dalam kesulitan seperti yang kami alami sekarang ini. Tuhan tolong supaya pemerintah dan juga seluruh rakyat dapat bekerja sama untuk mengatasi wabah virus corona yang terjadi ini. Kiranya Tuhan juga menjaga dan melindungi seluruh jemaat dari virus corona ini. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Inilah doa syafaat kami yang kami naikkan tidak dengan nama lain, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Ya jemaat sekalian, kita akan terus memuji memuliakan Tuhan. Kita akan bersama-sama bermazmur untuk Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita akan bermazmur dari Mazmur pasal 1. Mazmur pasal 1 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ketiga. Kita akan membacakan mazmur puji-pujian ini secara bersama-sama. Kalau sudah mendapatkan mazmurnya, saya persilakan jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3.
kita akan membacakan secara bersama-sama. Saya baca judul perikopnya. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ya, puji nama Tuhan. Sampai sedemikian jauh Mazmur puji-pujian kita. Masih tetap berdiri, kita akan memuji Tuhan, karena berbahagialah kita semua yang ada dalam hadirat-Nya. Mari kita katakan pujian, berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, dan menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Amin. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Pasti berhasil. Ya, apa saja yang diperbuat orang percaya pasti berhasil, karena kita dalam tangan Tuhan. Mari kita akan terus memuji nama Tuhan, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang maha besar, Tuhan yang berkuasa. Dialah pencipta dunia ini. Mari kita mau naikkan pujian yang mengatakan Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirat-Nya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar,
datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadiratnya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Ya. Mari jemaat Tuhan, kita ambil waktu sejenak, kita mau datang menyembah Tuhan. Kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau bawa hati kita mau tenangkan pikiran kita untuk memuji, untuk menyembah, mengagungkan Dia. Mari kita mau angkat pujian. Saat ku menyembahmu, rohmu bekerja. Yesus. Ini kami. Saat ku menyembahmu, rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertahta di atas pujian. Saat ku menyembahmu, rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Yesus, kami Bapa, mari kita naikkan penyembahan kita jemaat. Gloria hanya bagi nama. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu. Saat ku menyembah-Mu, roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku,
sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur atas kesempatan indah yang Engkau berikan bagi kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon agar Tuhan Engkau memberkati kami, memberikan kami pencerahan atau penerangan, sehingga kami dapat mengerti akan kebenaran-kebenaran-Mu. Ketika kami berjumpa dengan kebenaran-Mu, maka kami menikmatinya dan jiwa kami dipuaskan. Hati kami siap ya Tuhan, berfirmanlah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Firman Tuhan yang menjadi landasan renungan kita hari ini terambil di dalam surat Filipi pasal 1 ayat 21 sampai dengan yang ke-30. Tapi kita hanya membaca ayat 21 sampai dengan yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak, aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu, dan dalam keyakinan ini tahulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepadamu. Demikian jauh firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan memikirkan, lalu melaksanakannya dalam kehidupan setiap hari. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini saya mengajak kita bersama-sama untuk pergi ke mana? Pergi ke kebun, petani, pohon, buah-buahan. Kita pergi ke sana dan kita akan melihat dan kita mendengar apa yang ia ceritakan tentang pengalamannya selama ia menjadi seorang petani. Kita akan mendengar dia bertutur kata ketika dia berhasil, dia menjual dan dia memperoleh untung. Nah, di dalam cerita dan pengalaman itu kita juga akan menjumpai bahwa dia akan bercerita kepada kita tentang apa? Tentang pengalaman mengapa ada pohon-pohon tertentu di kebun itu yang tidak bisa berbuah. Nah, ternyata dia tidak hanya berhasil tetapi juga ada yang gagal. Mengapa pohon buah-buahan itu ada yang tidak bisa berbuah? Ternyata ketika mendengar cerita dari sang petani ini, yang mengakibatkan pohon itu tidak bisa berbuah oleh karena apa? Oleh karena ada beberapa faktor, ada beberapa hal yang mengakibatkannya. Pertama, bisa terjadi oleh karena kadar air di bawah, kadar air di akar-akar pohon itu berkurang. Kemudian ada faktor yang lain, ialah kalau pada musim-musim tertentu terjadi angin yang kencang, hujan yang berkepanjangan,
panas terik yang berkepanjangan membuat pohon itu tidak bisa berbuah. Kita coba membayangkan bagaimana hati seorang petani di mana dia telah menginvestasikan uang begitu banyak supaya dapat menghasilkan buah. Namun pohon itu tidak menghasilkan, dan dalam pengalaman seperti ini sang petani bisa mengalami kerugian yang besar. Sang petani berharap agar pohon yang ia rawat dengan baik, memberikan pupuk yang baik, ia bekerja keras supaya dapat menghasilkan, tetapi ternyata kadang pohon-pohon tertentu tidak menghasilkan buah, dan itu sangat mengecewakan. Tuhan Yesus pada suatu waktu meminta agar apa? Agar para muridnya hidup menghasilkan buah. Ia memberikan pengajaran tersebut dalam perumpamaan pokok anggur yang benar. Yesus berkata, "Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakku adalah pengusahanya. Aku adalah pokok anggur yang benar dan kamu adalah ranting-rantingnya. Jika kamu tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu, maka kamu akan berbuah banyak. Jika aku tinggal di dalam kamu dan firmanku tinggal di dalam kamu, maka minta apa saja, maka aku akan memberikannya." Yesus menghendaki agar para murid tetap tinggal di dalam Dia, supaya menghasilkan buah kehidupan yang baik, karakter yang baik, buah pelayanan yang baik. Yesus merindukan orang Kristen berbuah. Yesus menghendaki kita berbuah di dalam kehidupan setiap hari. Tema firman Tuhan kita hari ini ialah hidup yang menghasilkan buah. Filipi pasal 1 ayat 22. Tema ini akan kita renungkan di dalam 3 pokok besar. Yang pertama ialah bagaimana kita bisa berbuah. Kemudian yang kedua, apakah yang dimaksud oleh buah itu? Dan yang ketiga, tujuan kita hidup berbuah. Mari kita lihat yang pertama, bagaimana kita dapat berbuah. Di dalam firman Tuhan, ayat yang ke-22 demikian bunyinya. "Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bekerja memberi buah." Bagaimana kita dapat berbuah? Di dalam ayat ini kita menemukan kita dapat berbuah kalau kita bekerja. Petani bekerja keras agar pohonnya, kebunnya menghasilkan buah. Ia memberi pupuk, ia membabat dan membersihkan tanaman-tanaman yang dapat mengganggu pohonnya untuk bertumbuh dan berbuah. Paulus mengatakan bahwa jika aku harus hidup di dunia ini, itu artinya aku atau bagiku aku harus bekerja menghasilkan buah. Untuk berbuah, yang pertama kita harus bekerja. Paulus dikenal sebagai hamba Tuhan yang bekerja keras. Dia adalah seorang pekerja yang hebat. Ia membuktikan itu di dalam pelayanannya. Kalau kita membaca dalam Kisah Rasul pasal yang ke-20,
Kita menemukan di situ ketika dia memberikan kesaksian saat berjumpa dengan para penatua dari Efesus. Dia menyampaikan hal-hal yang sangat penting, dan di situ kita menemukan gambaran bahwa dia adalah seorang yang bekerja keras. Untuk apa? Untuk kemajuan pekerjaan Tuhan. Paulus berkata, aku melayani dengan mencucurkan air mata. Aku tidak melalaikan apa yang menjadi tanggung jawabmu. Di dalam pelayanan dia menyaksikan bahwa dia sebentar lagi akan pergi ke Yerusalem. Dan dia tidak tahu apa yang akan terjadi di Yerusalem tentang dirinya. Dia hanya berkata bahwa di sana sengsara menanti aku. Tapi aku tidak menghiraukan nyawaku. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir untuk melaksanakan atau menyelesaikan pelayanan yang diberikan oleh Yesus bagiku. Jadi ketika Paulus berkata, bagiku harus bekerja menghasilkan buah, maka itu bukan hal yang omong kosong, tetapi benar-benar dia membuktikan di dalam seluruh pelayanannya. Jika kita membaca kisah para rasul dan mengikuti pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh Rasul Paulus, kita menjumpai bahwa luar biasa Paulus adalah hamba Tuhan yang bekerja keras. Paulus bukanlah pendeta, Paulus bukanlah hamba Tuhan, Paulus bukanlah orang Kristen yang bermalas-malasan ketika telah menikmati anugerah Tuhan. Paulus mengerti betul bahwa anugerah Tuhan yang telah dia terima, dia harus mengimbanginya dengan bekerja dan menghasilkan buah. Paulus bukanlah hamba Tuhan yang duduk ongkang-ongkang kaki selama 1 bulan lalu kemudian hanya menerima allowance. Paulus bukanlah orang Kristen yang hanya datang ke gereja, duduk berdoa, pulang tidur dan selesai. Tetapi dia adalah orang Kristen yang setia dan sungguh-sungguh bekerja keras. Tidak menghiraukan nyawaku. Sengsara menanti aku, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku. Itu yang pertama. Bagaimana kita bisa menghasilkan buah pelayanan dan buah-buah yang baik dalam kehidupan kita. Poin yang kedua, bagaimana kita bisa menghasilkan buah? Kita kembali kepada perumpamaan yang Yesus sampaikan di dalam Injil Yohanes pasal 15. Di situ 2 kali Yesus berkata, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu, maka kamu akan berbuah banyak. Kemudian yang kedua, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, maka minta apa saja aku akan memberikannya. Pemahaman ini penting bagi kita. 2 kali Yesus berkata, jika kamu tinggal di dalam aku, menandakan apa? Sebagai seorang Kristen, sebagai murid Yesus, kita harus terus berupaya untuk datang kepada Tuhan. Sebagai seorang yang telah ditebus, orang pilihan Allah, tidak hanya berdiam diri setelah menikmati anugerah Tuhan. Sebagai orang pilihan Allah, sebagai hamba-hamba Tuhan, kalimat jika kamu tinggal di dalam aku, jika kamu tinggal di dalam aku, itu artinya apa? Ketika kita menerima anugerah Tuhan dalam Kristus Yesus, maka kita akan selalu berupaya, ada tanggung jawab secara pribadi untuk
untuk masuk di dalam persekutuan yang indah dengan Tuhan. Kita terus-menerus bersekutu dengan Tuhan. Dan ketika kita bersekutu dengan Tuhan, maka kita akan menikmati Tuhan, menikmati firman Tuhan. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, maka kamu akan berbuah banyak. Tinggallah di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Maka minta apa saja, aku akan memberikannya kepadamu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita memahami tentang tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu. Tinggallah di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Kami di rumah, saya dan istri, kalau pagi kami sangat jarang makan nasi. Kami lebih suka makan roti. Sering dibuat roti itu dikasih selai, kasih mentega, meses dan sebagainya, dan kita makan bersama. Namun saya secara pribadi sangat suka, lebih suka apabila roti itu dicelup di dalam gelas yang berisi susu, dan itu sangat nikmat bagi saya. Dari ilustrasi ini, saya ingin kita coba memahami tentang tinggallah di dalam aku di dalam kamu. Dan tinggallah di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Roti ini adalah kesukaan saya setiap pagi, hampir setiap pagi, roti gandum ini. Dan roti ini sangat enak, saya menikmatinya dengan cara mencelupnya ke dalam gelas susu. Roti ini masih kering. Saya mencelupkannya ke dalam gelas susu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Tinggallah di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Ketika roti ini masuk ke dalam gelas susu, maka dia tidak lagi berupa roti yang kering, tetapi sudah ada sesuatu di dalamnya. Susu itu telah meresap ke dalam roti ini, dan saya menikmatinya dengan enak sekali. Susu ini telah meresap di dalam roti. Apa yang hendak saya sampaikan? Bahwa ketika kita menjadi anak Tuhan, maka kita harus terus masuk, tinggal di dalam Tuhan, menikmati persekutuan dengan Dia, menikmati Tuhan, dan Tuhan akan memberkati kita dengan firman-Nya. Kita menikmati akibat dari persekutuan dengan Tuhan itu, maka kita menikmati firman Tuhan, maka hidup kita akan berbuah. Paulus dapat bekerja dengan keras dan menghasilkan buah. Oleh karena apa? Oleh karena dia terus tinggal di dalam Tuhan. Dia menikmati Tuhan dan ia menghasilkan buah dalam pelayanan. Itu yang pertama, bagaimana kita dapat menghasilkan buah? Kita harus bekerja keras. Dan yang kedua, kita harus terus tinggal di dalam Tuhan, menikmati Tuhan, menikmati firman Tuhan, maka kita akan berbuah. Poin yang kedua, apakah yang dimaksudkan dengan buah itu? Buah yang dimaksudkan di sini adalah buah pelayanan. Mari kita lihat buah yang dimaksudkan
oleh Rasul Paulus adalah dua. Yang pertama, membuat orang lain makin maju di dalam iman. Dan yang kedua, yaitu membuat orang lain tetap bermegah di dalam Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum Paulus menyampaikan tentang buah ini, dia berkata begini, aku didesak dari dua pihak dan aku tidak tahu mana yang harus aku pilih. Aku didesak. Kata didesak dari dua pihak seolah-olah ini ada sesuatu yang negatif, tetapi ternyata tidak. Hal ini untuk menyampaikan, Paulus hendak menyampaikan tentang pemahamannya dia. Siapa yang mendesak dia? Pihak mana yang mendesak Paulus? Ternyata setelah kita membaca dengan baik, kita jumpai yang Paulus maksudkan di sini adalah ia didesak dari dua pihak. Pihak yang pertama yaitu apa? Kematian. Ketika ia mati, dia akan bertemu dengan Kristus. Dan pihak yang kedua, ketika dia tetap hidup, maka pihak yang kedua adalah jemaat, di mana di sana dia dapat melayani. Jadi dua pihak yang dimaksud itu adalah Kristus, dan kemudian pihak yang kedua itu adalah jemaat. Jika aku harus hidup di dunia ini, maka harus aku bekerja menghasilkan buah. Oleh karena itu di sana, di dalam ayat yang ke-20 di sana dia sudah mengatakan, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Mari kita lihat buah yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus. Pertama, di dalam ayat 25 di situ dikatakan, aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu, supaya kamu makin maju dan bersuka cita di dalam iman. Buah yang pertama yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus ialah kalau dia berada dan bersama dengan jemaat Filipi, maka ia akan mempengaruhi, dia akan memberikan pelayanan. Kehadirannya di tengah-tengah jemaat akan membuat mereka makin maju dalam iman dan bersuka cita. Kehadiran hamba Tuhan membuat jemaat makin maju. Kehadiran hamba Tuhan di tengah-tengah jemaat membuat mereka bersuka cita dan bertumbuh maju di dalam iman. Kehadiran hamba Tuhan di tengah jemaat bukan untuk meruntuhkan, bukan untuk memecah belah jemaat, tetapi membawa jemaat untuk apa? Untuk maju di dalam Tuhan. Ini yang Rasul Paulus katakan. Buah yang pertama yaitu membuat jemaat maju, bertumbuh di dalam iman dan dalam sukacita. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, ini adalah prinsip hidup yang perlu kita pegang. Sebagai hamba-hamba Tuhan, kita hadir di tengah jemaat, membawa jemaat makin bersuka cita di dalam iman, membuat mereka makin maju. Prinsip hidup ini kita pegang bagi kita sebagai seorang Kristen, sebagai seorang anak Tuhan. Apakah kita bisa memberikan pengaruh yang positif bagi teman kita, saudara seiman kita, kawan kita? Kita memberikan efek yang positif dalam hidup mereka, membuat mereka makin maju. Orang lain akan mengalami kemajuan di dalam pertumbuhan imannya. Ini adalah buah yang Paulus sampaikan. Jika aku harus hidup dan aku ada bersama-sama dengan kamu, maka kamu makin maju dan bersukacita di dalam iman. Kemudian kita lihat buah yang kedua
yang disampaikan oleh Paulus. Kita perhatikan di dalam ayat yang ke-26, di situ dikatakan, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku. Jikalau aku hadir bersama-sama dengan engkau, maka kemegahanmu dalam Kristus makin maju. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus menulis surat ini ketika ia sedang berada di dalam penjara. Jemaat Filipi pasti mengalami kegoncangan. Oleh karena apa? Oleh karena mereka melihat Paulus yang hebat, rasul yang besar, tetapi tidak berdaya berada di rumah tahanan atau di dalam penjara. Hal ini tentu juga mempengaruhi harga diri mereka, mempengaruhi iman mereka. Degradasi bisa terjadi, rasa rendah diri bisa terjadi. Bagaimana seorang rasul yang besar bisa berada di dalam penjara? Hal ini dapat mempengaruhi iman mereka. Dan Paulus mengerti akan hal ini. Mereka mungkin saja merasa malu sebagai seorang Kristen. Mereka mungkin merasa malu sebagai pengikut Kristus. Mereka juga merasa malu menjadikan Paulus sebagai rasul mereka, karena dia sekarang berada tidak berdaya di dalam penjara. Dan Paulus pasti mengerti hal itu. Oleh karena itulah dia berkata, kalau aku ada di sana, maka aku akan berusaha supaya kamu tetap bermegah di dalam Kristus. Apa artinya bermegah dalam Kristus? Saya mengertinya secara sederhana, ialah bahwa mereka tetap bangga menjadi murid Tuhan. Orang-orang di Filipi tetap bangga menjadi pengikut Kristus, menjadi seorang Kristen dengan tidak merasa takut dan merasa malu. Oleh karena itu kerinduan Paulus apabila dia tiba di sana, dia akan berupaya dengan hidupnya supaya jemaat tetap memiliki integritas, memiliki kebanggaan sebagai seorang anak Tuhan, memiliki kebanggaan sebagai seorang pengikut Kristus. Oleh karena itu dia katakan, supaya kemegahanmu dalam Kristus makin bertambah. Kehadiran kita, kehadiran hamba-hamba Tuhan terus memberikan semangat agar jemaat Tuhan tetap merasa bangga dia sebagai seorang pengikut Kristus. Kehadiran kita, pergaulan kita dengan sesama saudara seiman menolong teman kita untuk tetap bangga menjadi seorang pengikut Kristus. Tidak merasa malu, tidak merasa risih. Itulah pengaruh hidup kita. Itu adalah buah yang kedua. Yang pertama, membuat orang lain makin maju dan bersukacita di dalam iman. Dan buah yang terakhir yaitu membuat orang lain tetap megah, bangga menjadi seorang murid atau pengikut Kristus. Pokok yang ketiga, mengapa kita harus menghasilkan buah? Kita kembali kepada perumpamaan yang Yesus sampaikan, bahwa di dalam semua ini, di dalam engkau berbuah lebat, maka Bapakku dipermuliakan dan kamu adalah murid-muridku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan menghendaki agar kita berbuah, menghasilkan buah hidup yang baik, menghasilkan buah dalam pelayanan, mempengaruhi orang lain di dalam hal-hal yang positif. Maka ada dua hal yang menjadi tujuan di sini, yaitu pertama, maka nama Tuhan dimuliakan. Untuk kemuliaan Tuhan. Jadi untuk apakah kita bekerja keras? Untuk apa kita
melakukan pelayanan dengan sungguh-sungguh. Dan untuk apakah kita melakukan segala sesuatu di gereja, memberitakan Injil, membuat pelayanan makin maju? Pertama adalah supaya nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Jadi bukan diri kita yang dimuliakan, tetapi nama Tuhan yang dimuliakan. Injil Yohanes pasal 15 tentang perumpamaan pokok anggur. Dan yang kedua, setelah nama Tuhan dimuliakan, yang kedua Yesus berkata, maka kamu adalah murid-muridku. Dengarkan baik-baik jemaat yang dikasihi Tuhan. Salah satu tanda bahwa kita adalah murid Kristus, pengikut Kristus, ialah kita menghasilkan buah. Tuhan Yesus berkata, apabila engkau berbuah lebat, maka kamu adalah murid-muridku. Mari kita menjadi pengikut Kristus, menjadi orang Kristen yang memiliki tanda murid Kristus. Tanda murid Kristus adalah kita berbuah lebat, kita kuat dalam pelayanan, kita kuat dalam buah-buah kehidupan yang baik. Lewat kehidupan kita orang lain makin maju. Lewat hidup kita orang lain diberkati. Kita tidak menjadi batu sandungan, tetapi kita menjadi orang yang membawa atau menjadi berkat bagi orang lain. Dan menurut Tuhan Yesus itu adalah tanda kita sebagai murid Kristus. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-8. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Salah satu tanda murid Kristus adalah berbuah banyak. Jangan sampai kita bangga dengan kekristenan kita. Jangan sampai kita bangga dengan eksistensi kita sebagai orang Kristen, tapi kita tidak memiliki tanda-tanda murid Kristus, yaitu berbuah banyak. Tema firman Tuhan hari ini, hidup yang menghasilkan buah. Mari kita melakukannya dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas firman Tuhan yang telah berbicara bagi kami, hidup yang menghasilkan buah. Biarlah kami semua menyerap dengan baik apa yang sudah Tuhan sampaikan bagi kami, agar hal ini juga dapat memberkati kami, memengaruhi hidup kami, supaya dalam hidup kami terus menghasilkan buah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang sudah boleh memberkati kita pada minggu pagi hari ini. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan, tapi sebelum kita memberikan persembahan kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah boleh kami dengarkan lewat hamba-Mu Pak Pendeta Silvanus Tumena. Engkau memberkati hamba-Mu ini, berkati keluarga hamba-Mu ini, supaya terus dipakai untuk memuji memuliakan Tuhan, memenangkan banyak jiwa-jiwa. Dan berkati juga seluruh jemaat yang sudah boleh mendengar firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang didengar ini bukan hanya didengar, tapi boleh dilaksanakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan. Engkau Allah memberkati kami dalam pemberian kami. Biarlah setiap pemberian kami ini dapat menunjang pelayanan di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita naikkan pujian, bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan. Bawa persembahanmu
syukur. Ya, jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah minggu kita pada pagi hari ini. Saya persilakan jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita mau naikkan pujian, hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan. Kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bapa di sorga, di akhir dari ibadah ini kami berdoa menyerahkan jemaat yang dalam minggu ini berulang tahun. Kami berdoa menyerahkan Ibu Romasi Borutamba tanggal 14 September, anak Javier Eliezer Arita Sembiring tanggal 14 September, dan Ibu Nelly Kurnia Elizabeth Aliambar tanggal 15 September. Kami mengucap syukur untuk apa yang sudah Tuhan buat dan lakukan
dalam seluruh kehidupan anak-anak-Mu ini yang memungkinkan mereka memasuki usia yang baru. Kami menyerahkan perjalanan hidup mereka ke depan dalam tangan-Mu. Kiranya berkat-Mu yang berlimpah itu kiranya turun atas mereka, menyertai dan memberkati mereka dalam menghadapi berbagai macam tantangan. Kami percaya bersama dengan Tuhan, kemenangan daripada Tuhan akan disiapkan dan disediakan bagi anak-anak-Mu ini. Kami berdoa menyerahkan keluarga mereka masing-masing dalam tangan-Mu, kiranya Tuhan juga memberkati. Kami memberkati ketiga anak-anak-Mu yang berulang tahun dalam minggu ini, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Allah Tritunggal menyertai dan memberkati seluruh kehidupan mereka. Kami berdoa Tuhan Yesus menyerahkan semua anak-anak-Mu yang terlibat dalam pelayanan pada hari ini. Kiranya Tuhan juga semakin memberkati mereka, sehingga mereka semakin berkomitmen untuk terus setia dan semangat melayani Tuhan. Hamba menyerahkan sekalian jemaat dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan saja menjaga dan melindungi, secara khusus di tengah-tengah wabah virus corona yang masih merebak di negara kami, khususnya di kota Jakarta ini. Kiranya perlindungan Tuhan itu akan membuat jemaat aman terlindung dari virus corona ini. Kami membawa segala hormat, pujian, syukur, dan kemuliaan hanya kepada-Mu saja ya Bapa, yang layak dan patut menerima semuanya itu. Jemaat sekalian, lakukanlah firman yang sudah didengar pada hari ini. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Allah Bapa kita yang pengasih dan rahmani, mencurahkan rahmat dan kasih-Nya berlimpah kepadamu. Tuhan Yesus Kristus yang telah datang dalam dunia ini, dalam karya besar-Nya untuk keselamatan kita, mencurahkan kasih karunia dan damai sejahtera-Nya berlimpah bagimu. Roh Kudus yang ada dalam hidup kita, yang tidak pernah meninggalkan kita sesaat pun, mencurahkan penghiburan, pimpinan, dan pertolongan-Nya berlimpah kepadamu. Allah Tritunggal menyertai dan memberkati engkau di dalam seluruh langkah dan jalan hidupmu, sejak saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Amin. Saat teduh, ya, jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ibadah kita telah selesai pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat siang. Mari umat Tuhan, tibalah saatnya menuai jiwa-jiwa di sekeliling kita. Siapkanlah dirimu, kuatkanlah rohmu, bangkitkan generasi untuk kerajaan Tuhan. Biarkanlah dirimu, biarkan